Jadi maunya Nabi Muhammad itu memberi contoh kepada umatnya gitu dengan menikahkan Zainab yang turunan ningrat itu, bangsawan itu, dengan Zaid yang budak itu. Meskipun kemudian ya Nabi Muhammad agak hati-hati karena tidak sembarang budak yang diambil, tapi adalah Zaid yang adalah anak angkatnya, yang dalam pikiran orang Arab itu sudah bukan lagi anak angkat, ya anak Muhammad gitu. Ahmad ya habibi salam alaik. Asas perceraian sendiri, soal perceraian itu asasnya itu adalah halal, hukum fikihnya begitu, dan ini ulama Mu'tabar itu sudah ijma' lah begitu, sudah sama-sama sepakat bahwa asasnya adalah halal, meskipun tidak disukai oleh Allah. Allah membenci, kalau dalam hadisnya itu tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu yang amat Dia tidak sukai kecuali perceraian. Riwayat Abi Daud. Lalu riwayat Abi Daud juga, tapi diriwayatkan oleh Ibnu Umar, itu ada bunyi hadis, barang halal yang paling tidak disukai oleh Allah adalah perceraian. Halal tapi tidak disukai. Nah, hadis riwayat Ibnu Umar ini, kalau kita baca di tafsirnya Muhammad Ali untuk ayat pertama di surat Al-Mumtahanah, itu dikatakan ini menjadi asbabul wurud bagi hadis Nabi, lalu sekaligus juga asbabun nuzul bagi ayat pertama dari surat At-Tolak, bukan Al-Mumtahanah ya, At-Tolak maupun ruku ini. Karena Ibnu Umar itu laporan sama Rasulullah kalau dia sudah menceraikan istrinya. Tetapi Ibnu Umar mengatakan, saya menceraikan ketika istri saya sedang haid. Lalu Nabi Muhammad protes, oh nggak bisa, nggak boleh. Cerai harus dilakukan ketika istrimu sudah melalui masa iddah, masa haid itu. Sehingga kemudian Ibnu Umar diperintahkan untuk mengambil kembali istrinya, diperistri lagi, meskipun tidak melalui proses pernikahan lagi gitu. Tapi tetap cerai kamu itu apa istilahnya, batal gitu, tidak sah. Sehingga dia tetap istri kamu sampai masa iddahnya habis, baru kamu boleh menceraikan dia. Itu asbabul wurud dari hadis Abi Daud ini. Masa haid, ya masa haidnya, bukan masa iddah. Malah masa iddah sampai 3 bulan ya pernikahan, apa peredaran sucinya itu. Nah, di dalam Quran sendiri tidak sedikit ayat yang menyatakan bahwa Allah itu sesungguhnya berusaha untuk mencegah supaya perceraian itu tidak terjadi. Misalnya di surat An-Nisa ayat 19. Kan di situ dikatakan, diriwayatkan ada, kalau sekiranya kamu itu ingin berpisah dengan istrimu atau suamimu karena kamu benci kepada dia, maka ingatlah kebaikannya lebih banyak ketimbang apa yang kamu benci, kira-kira gitu konteks ayatnya itu. Sehingga itu kemudian suami atau istri diminta untuk merenungkan kembali, renungkan apa, pikirkanlah yang baik-baik dari suamimu atau istrimu supaya kamu kemudian tidak tergesa-gesa untuk minta cerai atau minta pisah kepada suami atau istri. Lalu di surat An-Nisa ayat 35 itu, kalau yang ayat ini tadi tidak berlaku, sudah dieling-eling kok kayak era ana apike gitu ya. Terus akhirnya di 35 itu dikatakan, carilah juru damai. Upaya untuk mencegah perceraian itu, kemudian Allah memerintahkan untuk suami atau istri itu mencari juru damai. Kalau dalam hukum fikih negara kita sekarang ini kan pakai pengadilan agama. Pengadilan agama itu kan bikin urusan perceraian itu jadi lama sekali gitu ya. Sudah masa iddah 3 bulan masih nunggu lagi, nanti tuluk talak kedua nunggu lagi sampai nanti betul-betul sudah apa istilahnya talak telu gitu ya, kalau wong Jawa itu talak tilu sekalian gitu ya, itu baru pengadilan agama memutuskan tok gitu, ini sudah cerai. Jadi prosesnya lama sekali. Pokoknya supaya istri suami itu punya waktu untuk merenungkan, jane iki dia tenanan arep pisah apa ora kira-kira gitu. Engko gitu ya. Lalu kemudian ada perintah juga di surat 33 ayat 37.
amsik alaika zaujaka wattaqullah. Pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Satu, ayat ini bicara bahwa mempertahankan pernikahan itu dipersamakan dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi pertahankan istrimu, maka itu kamu sama dengan orang yang bertakwa. Ayat ini, surat 33 ayat 37, itu terkait erat dengan kasus siapa itu? Zaid dan Zainab, yang beberapa hari ini digelisahkan oleh Pak Muhsin ya. Makanya saya mau sedikit saja soal kasus Zaid sama Zainab itu. Kalau kita baca di surat Al-Ahzab, mulai ruku yang kelima, yang bicara konteks tentang kasusnya Zaid sama Zainab itu kan diawali ayat 35 di ruku kelima itu. Ayat 35 itu bicara soal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, qonitin qonitat, shodikin shodikot, sobirin sobirot, dan seterusnya itu. Semuanya memperoleh ganjaran yang sama dari Allah, ganjaran dan ampunan yang sama, yang setara. Ayat ini maunya kira-kira agar supaya kita umatnya Muhammad itu tidak membeda-bedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Pada masa itu ada semacam kasta lah. Ada orang merdeka, ada bangsawan, ada budak. Lah, Nabi Muhammad itu mau menerapkan ayat ini secara aplikatif, diaplikasikan gitu. Aplikasinya bagaimana? Kemudian dia mengambil contoh. Diambillah Zainab sama Zaid. Kenapa Zainab? Kenapa Zaid? Zaid itu adalah anak angkat Nabi yang dalam pikirannya orang Arab kala itu, anak angkat itu kemudian dipersamakan dengan anak kandung. Sehingga mungkin ya pemikiran Nabi, ini kan sudah jadi anak saya, sehingga orang-orang mungkin tidak akan mengatakan ini budak lagi, tidak akan mengatakan ini ya bukan siapa-siapa lagi, tapi ini adalah anak Muhammad gitu ya. Lalu kemudian siapa itu? Zainab. Zainab itu sepupu Nabi, masih dari kalangan keluarga Nabi. Dan Zainab itu kan termasuk as-sabiqunal awalun, perempuan-perempuan yang masuk Islam awal dan sangat taat kepada Nabi Muhammad gitu ya. Jadi ketika Zainab katakanlah diperintahkan untuk nikah sama Zaid pun pasti dia akan mau, karena terbukti dia itu wanita yang taat. Jadi meskipun perangainya keras ya Pak Muhsin yang disampaikan kemarin itu, tapi sebenarnya Zainab seperti hadis yang saya sampaikan di WA itu, ada dua hadis dari Siti Aisyah dan dari siapa itu saksinya satu lagi itu mengatakan ya meskipun perangainya keras tapi Zainab itu wanita yang taat, soleh, tidak tercela dan seterusnya itu. Jadi maunya Nabi Muhammad itu memberi contoh kepada umatnya gitu dengan menikahkan Zainab yang turunan ningrat itu, bangsawan itu, dengan Zaid yang budak itu. Meskipun kemudian ya Nabi Muhammad agak hati-hati karena tidak sembarang budak yang diambil, tapi adalah Zaid yang adalah anak angkatnya, yang dalam pikiran orang Arab itu sudah bukan lagi anak angkat, ya anak Muhammad gitu. Cuma memang kemudian perceraian itu ya tetap gagal gitu ya, karena memang kalau dalam bahasa fikih itu tidak sekufu, tidak setara, tidak seimbang dalam konteks derajat sosialnya, kastanya gitu. Bagaimanapun kan Zainab tidak mungkin tahan oleh cemoohan orang gitu ya. Jadi sebenarnya lebih karena faktor luar lah. Percekcokan, pertengkaran antara Zainab dengan Zaid itu karena dicemooh oleh keluarganya sendiri, bangsa Quraisy yang masih musyrik-musyrik itu mencemooh Zainab, wah nikah karo budak gitu ya. Dan itu kan sesuatu bagi bangsawan Arab pada masa itu, nikah dengan kasta rendah itu aib yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian ya itu menjadi
ya bagaimana bisa meneruskan rumah tangga yang kemudian tidak disupport oleh lingkungan lah. Kayak saya pernah mau nikah sama apa namanya orang yang sugih gitu, anak wong sugih gitu, tapi saya pikir wah kok aku piye ya ketoke nggak setora gitu, jadi ya wes lah aku minder, jadi nggak jadi gitu. Nggak jadi karena tadi saya kayaknya tidak sederajat gitu dengan dia. Nanti kalaupun misalnya jadi engkau aku piye gitu, akhirnya ya saya mundur teratur gitu. Karena sadar diri gitu ya. Ini sudah kadung gitu, kadung karena apa? Karena tadi Zainab itu ya kadung taat sama Nabi Muhammad, ya wes dilakoni kira-kira gitu kan. Ternyata kok panggah gak bisa gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita baca buku sejarah hidup Muhammad, karyanya Muhammad Haikal Hasan, itu mengatakan kalau kasus pernikahan antara Zaid dan Zainab itu adalah contoh kasus pertama pernikahan antar kasta pada masa itu. Sesudah beratus-ratus tahun begitu, tradisi Arab tidak membolehkan sama sekali atau menjadikan itu sebagai perkara aib, perkara yang apa ya, aib gitu, yang gak ilok gitu ya, apa istilahnya wong Jawa gitu. Nah, Nabi Muhammad itu menjadikan Zainab dan Zaid itu sebagai contoh, dan kebetulan itu kasus pertama dan ya gagal gitu, akhirnya bercerai. Tapi kan sebenarnya kan inti pernikahan itu harus ada harmoni dan silaturahmi gitu ya. Kalau bahasa Qur'annya kan sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Nah, tiga hal itu tidak terjadi dalam rumah tangga Nabi, rumah tangga Zaid dan Zainab itu. Cuma sesudah bercerai justru keduanya bisa harmoni dan silaturahmi, bisa sakinah mawaddah warahmah justru ketika mereka bercerai gitu. Karena kemudian dalam kisah-kisah apa namanya, kalau kisah riwayat yang disampaikan dalam, bukan hadis ya, tapi apa ya, kalau riwayat sahabat itu istilahnya apa? Athar. Dalam athar sahabat itu banyak menceritakan bagaimana relasi antara Zainab dengan Zaid yang begitu harmonis justru terjadi sesudah perceraian. Kan Zaid sendiri menikah dengan Ummu Haiman kalau tidak salah namanya itu. Itu budaknya Nabi yang kemudian dimerdekakan. Lalu Zainab sendiri kan menikah dengan Nabi. Nah, Zaid kan kemudian menghormati Zainab sebagai ibunya. Apalagi dalam Quran kan semua istri Nabi disebut sebagai Ummul Mukminin, ibu semua kaum mukmin, yang itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam surat Al-Ahzab ayat berapa itu? Pak Kanan apal betul itu karena sering dibacakan ketika tahlil itu ya. Innama apa? Yang keluarga Nabi itu ahlul bait itu disucikan, itu gimana Pak? Apalnya? Innama yuridullahu liyudhiba anhumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira gitu ya. Kan ahlul bait di situ itu yang dimaksud bukan siapa-siapa kecuali istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi. Jadi orang yang berada dalam rumah Nabi gitu ya, istri Nabi, bukan siapa-siapa lagi. Anak keturunannya apalagi gitu. Enggak ada dihitung di situ. Karena kalau kita baca ruku 4 di surat Al-Ahzab itu, yang akhir ayatnya ada bunyi ayat itu konteksnya tidak bicara siapapun kecuali istri-istri Nabi. Sehingga yang dimaksud ahlul bait itu sebenarnya tidak bisa diartikan kemudian ahlul bait itu sekarang ini siapalah gitu yang istilahnya yang sering-sering mengaku-aku sebagai anak turun Nabi. Karena kalau anak turun Nabi itu kan ya kan nasabnya itu harus nasab laki-laki dalam tradisi Arab itu ya. Jadi bin siapa, tidak bisa binti.
bukan anak perempuan siapa. Padahal Nabi Muhammad itu anak laki-laki satu-satunya yang namanya Ibrahim itu sudah mati ketika sudah wafat ketika usianya baru 7 tahun apa berapa tahun gitu ya, masih anak-anak gitu. Sehingga sebenarnya Nabi Muhammad itu tidak punya anak turun nabi laki-laki. Makanya kan disebutnya dalam surat apa itu An-Nasr itu abtar itu, putus, buntung gitu ya, tidak punya keturunan itu, tidak ada nasabnya. Makanya aneh kalau ada yang ngaku saya turunan Nabi lah, turunan dari mana gitu? Karena memang tidak nyambung gitu. Kalaupun mau nyambung ya harusnya anak turunnya Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan, karena yang menikah dengan anak perempuannya Nabi itu cuma 2 itu, Utsman sama Ali. Jadi kalau ngaku saya anak turunnya Utsman gitu ya nggak apa-apa. Itu jelas nasabnya ada. Tapi kalau anak ke Utsman bukan ke Muhammad. Kalau misalnya kalau ke Ali misalnya jadinya anak turunnya Abi Thalib gitu. Karena ya bukan anak Nabi. Makanya kan ada penegasan di Al-Ahzab itu, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah ayah dari anak laki-laki di antara kamu. Walakinna Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Dia itu rasul. Jadi rasul itu bapak rohani, sehingga kemudian kalaupun kita mau jadi ngaku anak Muhammad, itu ya secara rohani, bukan secara biologis. Saya ya anaknya Nabi Muhammad secara rohani. Kita semuanya pengikut Muhammad itu adalah anak spiritual, anak rohani Nabi Muhammad. Koyo saya dengan Pak Ali Yasir, saya dengan Pak Mul itu kan beliau bukan bapak biologi saya, tapi dia itu bapak ideologi, bapak rohani dan seterusnya itu. Ya, sih. Kebablasan ya. Oke. Nah, jadi konteksnya kasusnya kasusnya Zaid dan Zainab itu kasus pertama yang dijadikan contoh oleh Nabi Muhammad meskipun gagal. Tapi kemudian kasus-kasus berikutnya tidak ada yang gagal. Kasus berikutnya itu apa? Ya tadi, sahabat-sahabat Nabi dan bahkan Nabi sendiri pun juga menikahi budak belian. Jadi janda-janda yang tadi diceraikan karena suaminya masih musyrik itu ada yang janda merdeka bangsawan, tapi juga ada janda yang budak belian. Begitu juga dengan laki-lakinya. Ada laki-laki yang budak maupun laki-laki merdeka maupun laki-laki bangsawan. Yang itu dinikah oleh sahabat-sahabat Nabi perempuan yang bangsawan, yang merdeka, dan itu berhasil semua. Contohnya nggak gagal, hanya kasus itu saja kebetulan yang dijadikan contoh dan kebetulan diangkat di dalam Al-Quran. Karena itu terkait dengan hikmahnya kan, siapa itu? Zaid itu kan dalam pandangan orang Arab dianggap sebagai anak Nabi, meskipun anak angkat gitu ya. Sehingga kemudian ayat itu maunya menceritakan sampai kepada ayat 40 itu, mau menerangkan bahwa Muhammad itu bukan bapak dari siapa-siapa gitu. Termasuk Zaid itu dia hanya anak angkat. Sehingga ketika Muhammad menikahi Zainab, dia tidak menikahi bekas istri anaknya, tapi itu ada anak angkatnya. Karena kalau misalnya itu anaknya memang nggak boleh, karena ada hukum fikih apa itu, soal nasab itu ya. Karena nanti nasab itu kan terkait dengan waris, terkait dengan wasiat, terkait dengan wali dan seterusnya itu. Jadi itu yang kemudian itu nanti merembet pada hukum fikih yang lain. Nabi Muhammad sendiri kan nikahi budak pemberian dari Raja Maukukis, siapa namanya? Maukukis atau siapa itu? Raja Mesir yang masih di bawah jajahannya Bizantium itu. Ya, Maria Kiptiah itu kan budak. Ya, ada 3 yang budak itu. Satu, kalau siapa Juwariyah itu kan janda memang dinikahi. Nah ini masih perawan tapi dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi kemudian dinikahi. Ada 3 budak ya kalau nggak salah yang dinikahi oleh Nabi Muhammad itu. Bukan Maria Kiptiah itu budak-budaknya Raja Mesir terus dihadiahkan ketika ada utusan ngirim surat ke Raja Mesir itu. Terus ya sudah ini tak kirim Maria Kiptiah, dihadiahkan sekalian, dinikahi oleh Nabi. Dan jadi bukan hanya 1 atau 2, banyak sahabat Nabi juga begitu, nikahi perempuan banyak. Maka waktu itu poligami kan jadi marak sekali ya, karena memang banyak janda yang memang harus dinikahi, harus diselamatkan anak yatimnya untuk ya diselamatkan, dipelihara dan seterusnya itu.
Beda dengan sekarang tadi poligaminya kan niatnya beda lagi. Nah, niatnya sama menikah ya.